Shalom, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, program studi pendidikan Kristen Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Sufni Matarinski Kau dengan NIM 2503006. Di sini saya akan menjelaskan resume materi mata kuliah PDSKI dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15, yaitu kelanjutan dari pengakuan iman rasuli. Yang pertama, frasa disalibkan, mati, dan dikuburkan. Penyaliban Yesus merupakan karya penebusan dan penggenapan nubuatan, dan penyaliban Yesus merupakan puncak dari kasih Allah dan keadilannya. Penyaliban Yesus adalah rencana keselamatan Allah sejak kekekalan. Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Yesaya 53 ayat 5 berkata, ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus Kristus benar-benar mengalami penderitaan fisik seperti manusia biasa pada umumnya melalui penyaliban hingga dikuburkan sebagai bukti kematiannya yang nyata. Yesus merasakan penderitaan tubuh dan Yesus mati secara fisik. Yohanes 19 ayat 34 dan 1 Korintus 15 ayat 13 mengatakan bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, frasa turun ke dalam kerajaan maut. Yesus benar-benar mati dan masuk ke tempat orang mati, dan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk menyatakan kemenangannya atas maut dan iblis. Ibrani 2 ayat 14 hingga 15 mengatakan bahwa supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidup berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Wahyu 1 ayat 18 berkata, aku adalah yang hidup, aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus memberitakan kemenangan kepada roh-roh di penjara. Pertama Petrus 3 ayat 18-19 berkata, Yesus Kristus ia dibangkitkan dalam roh, dan dalam roh ia ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk membuka jalan keselamatan dan kebangkitan. Melalui turunnya Yesus ke dalam kerajaan maut, ia bangkit sebagai Tuhan yang menang atas dosa maut dan neraka. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, Yesus Kristus yang telah Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Yang ketiga, frasa dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yesus bangkit secara fisik, artinya kebangkitan Yesus adalah kebangkitan tubuh. Lukas 24 ayat 39 berkata, lihatlah, tanganku dan kakiku aku sendirilah, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat. Kisah Para Rasul 10 ayat 40-41 berkata, Yesus telah dibangkitkan Allah, yang makan dan minum bersama-sama dengan mereka setelah ia bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dengan tubuh secara nyata. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan nubuatan dan rencana Allah. Hari ketiga bukan angka sembarang nubuatan yang telah dinyatakan sebelumnya. Pertama Korintus 15 ayat 3-4 berkata, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Kebangkitan adalah kemenangan Yesus atas maut dan iblis dan puncak kemenangan atas kuasa kegelapan. Ibrani 2 ayat 14 berkata, supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yang berikut, frasa yang datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Pertama Korintus 15 ayat 20-22 berkata, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Yesus adalah dasar keselamatan dan iman Kristen. Roma 10 ayat 9 berkata, jika engkau percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia, maka engkau akan diselamatkan. Pertama Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Yang berikut, frasa naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Duduk di sebelah kanan Allah berarti Yesus menerima kuasa dan otoritas penuh. Posisi kanan adalah simbol kekuasaan tertinggi. Matius 28 ayat 18 berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikannya kepadaku. Efesus 1 ayat 20 dan 22 berkata, mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Duduk berarti karya penebusan telah selesai. Ibrani 10 ayat 12 berkata, tetapi ia, setelah mempersembahkan satu korban karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus duduk sebagai imam besar dan menjadi pengantara kita. Roma 8 ayat 34 berkata, Yesus Kristus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja yang memerintah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai pemenang atas iblis. Yang berikut, frasa yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tentang kedatangan Bapa tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Markus 13 ayat 32 berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yesus adalah hakim yang telah ditetapkan oleh Allah. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 berkata, ia ditetapkan oleh Allah menjadi hakim orang yang hidup dan yang mati. Penghakiman mencakup seluruh manusia di segala zaman. Wahyu 20 ayat 12 dan 13 berkata, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ukuran penghakiman dalam Perjanjian Lama untuk orang Yahudi adalah hukum Taurat. Untuk orang non-Yahudi, ukuran penghakimannya adalah Taurat yang ditulis dalam batin dan nurani manusia, sedangkan ukuran penghakiman dalam Perjanjian Baru adalah perbuatan yang serupa dengan Kristus. Terdapat dalam Roma 2 ayat 6. Kedatangan Yesus adalah kemenangan bagi orang percaya dan hukuman bagi orang yang menolaknya. Yang berikut, frasa aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri dan tidak merujuk pada pribadi lain. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru adalah penolong. Yohanes 14 ayat 16-17. Yang berikut, frasa gereja yang kudus dan am. Gereja adalah kumpulan orang percaya kepada Yesus, bukan sekedar bangunan. Kudus berarti dipisahkan dari dosa dan dikhususkan oleh Allah. Gereja disebut kudus bukan karena semua anggotanya sempurna, tetapi karena gereja yang telah disucikan oleh darah Kristus. Gereja yang kudus adalah gereja yang hidup dalam kebenaran, pertobatan, dan kekudusan. Kata am berarti umum, menyeluruh, atau universal, bukan menunjuk pada satu dominasi tertentu, tetapi menunjukkan bahwa gereja ada di seluruh dunia bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Kolose 3 ayat 11 berkata, di dalam dia tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi. Yang berikut, frasa persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus adalah kesatuan rohani seluruh orang percaya di dalam Kristus yang hidup dalam iman, kasih, dan kebenaran firman Tuhan. Persekutuan ini bersifat pemujaan kepada manusia, tetapi merupakan persekutuan yang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan berpusat kepada Kristus semata. Persekutuan orang kudus diwujudkan dalam kehidupan gereja melalui ibadah bersama, pengajaran firman Tuhan, doa, dan pujian, saling melayani dan mengasihi, kesatuan dalam iman dan kasih. Yang berikut, frasa pengampunan dosa dan kebangkitan. Frasa pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengampunan dosa hanya terjadi karena darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, bukan karena perbuatan baik manusia. Pengampunan ini diterima oleh iman, pertobatan yang sungguh, dan pengakuan dosa kepada Tuhan. Pengampunan yang membawa pemulihan hubungan manusia dengan Allah dan hidup yang baru dalam kekudusan. Efesus 1 ayat 7 mengatakan bahwa di dalam Dia kita memiliki penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Frasa kebangkitan daging menyatakan iman bahwa orang percaya akan dibangkitkan secara nyata dan jasmani pada akhir zaman. Kebangkitan bukan hanya bersifat rohani, tetapi tubuh yang fana akan dibangkitkan dan diubah menjadi tubuh yang mulia. Kebangkitan orang percaya didasarkan pada kebangkitan Yesus Kristus sebagai yang sulung. Ini menjadi pengharapan pasti bagi setiap orang yang hidup dalam Kristus. Frasa hidup yang kekal menyatakan iman bahwa orang percaya akan hidup bersama Allah selama-lamanya. Hidup kekal bukan hanya kehidupan di masa depan, tetapi sudah dimulai sejak seorang
percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kekal adalah persekutuan yang kekal dengan Allah, penuh damai sejahtera, sukacita, dan kemuliaan tanpa dosa dan penderitaan. Demikian hasil resum saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.